3 tahun yang lalu, bau antiseptik menyengat di indera penciuman. Bunyi detak jantung dari monitor mesin KG menjadi satu-satunya irama yang mengisi keheningan ruang ICU. Pak Yusuf, ayah Azam, terbaring lemah dengan berbagai selang yang menopang hidupnya. Di sampingnya Azam menggenggam tangan pria yang selalu menjadi pahlawannya itu. Suara Pak Yusuf parau, nyaris berbisik, "Zam, satu-satunya penyesalan Papa adalah belum melihatmu memiliki pendamping. Papa tidak mau kamu sendirian saat Papa pergi nanti. Papa, jangan bicara begitu. Papa harus sembuh. Soal pendamping, Azam bisa cari nanti. Sekarang Papa fokus sehat dulu." Pak Yusuf menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Papa punya sahabat lama. Anaknya, Siti, dia gadis yang baik, terjaga, dan tulus. Menikahlah dengannya. Zam, jadikan ini sebagai bakti terakhirmu pada Papa. Papa hanya ingin menitipkanmu pada tangan yang tepat. Azam terdiam. Di kepalanya, ia memiliki sejuta rencana, karier dan impian tentang wanita modern yang setara dengannya. Namun, melihat sorot mata ayahnya yang meredup, semua egonya runtuh. "Baik, Pa. Kalau itu keinginan Papa, Azam akan melakukannya." 1 minggu kemudian, di depan ranjang rumah sakit yang sama, akad nikah dilaksanakan dengan sangat sederhana. Siti, dengan kebaya putih polos dan kerudung tanpa payet berlebihan, duduk menunduk di samping Azam. Ia adalah definisi gadis baik-baik dari keluarga. Sederhana yang sangat menghormati orang tua. Suara Pak Penghulu terdengar keras sah. Para saksi mengucap sah. Siti mencium punggung tangan Azam untuk pertama kalinya. Ada getaran aneh di hati Siti, rasa hormat dan keinginan untuk menjadi istri yang berbakti. Namun, bagi Azam, sentuhan itu terasa asing. Ia menatap Siti bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai tugas yang harus ia selesaikan demi ayahnya. 3 tahun kemudian, masa sekarang, kehidupan pernikahan mereka berjalan datar. Azam telah menjadi ketua tim pelaksana di sebuah perusahaan besar, sementara Siti dengan setia menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Siti memastikan rumah selalu bersih, baju Azam selalu rapi, dan makanan selalu hangat. Di meja makan pagi hari, "Mas, sarapan dulu. Hari ini aku buatkan nasi goreng kesukaanmu," ucap Siti, menaruh piring di meja. Azam merapikan dasi sambil menatap layar ponsel. Suaranya dingin gak sempat. "Siti, ada rapat pagi dengan tim. Aku sarapan di kantor saja nanti dengan teman-teman." Siti menyodorkan piring ke arah suaminya. Nadanya khawatir, tapi sedikit saja. "Mas, biar perutnya tidak kosong." Azam hanya menghela napas, menatap Siti dengan tatapan datar. "Siti, aku ini sibuk. Urusan kantor itu berat, tidak seperti urusan dapur. Kamu cukup urus rumah saja dengan baik, itu sudah membantu." Azam pergi tanpa mencium kening Siti, hanya memberikan tangan untuk disalami dengan terburu-buru. Siti berdiri di ambang pintu dengan piring yang masih ia pegang, menatap punggung suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa telah memberikan segalanya, namun entah mengapa, ia merasa tidak pernah berben memiliki hati Azam. Ponsel Azam berdenting di dalam mobil. Sebuah pesan masuk dari Sofia. Isi pesannya, "Semangat ya, Pak Ketua Tim. Aku sudah siapkan kopi kesukaanmu di meja kerja. Jangan telat, tim menunggumu dan aku juga." Azam tersenyum tipis. Senyuman yang tidak pernah ia berikan pada Siti di meja makan tadi. Siti duduk di sudut kafe, sesekali merapikan gamisnya yang sederhana. Ia sedang menunggu Sofia, sahabatnya sejak SMA. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian kerja yang sangat modis, sepatu hak tinggi, dan riasan wajah yang sempurna melangkah masuk. Itu Sofia. Ia memancarkan aura wanita karir yang sukses. Kontras dengan Siti, Sofia memeluk Siti dengan hangat, seolah penuh kerinduan. "Ya ampun, Siti, maaf ya aku telat." "Tajimas, Azo maksudku Pak Azam. Lama sekali menutup rapatnya. Kamu tahu kan suamimu itu kalau sudah kerja perfeksionis sekali." Siti tersenyum tulus. "Nggak apa-apa. Sofia, aku senang kamu bisa luangkan waktu. Bagaimana kabar Mas Azam di kantor?"
Dia belakangan ini sering pulang telat dan kelihatan capek sekali. Sofia menyesap kopinya. Matanya menatap Siti dengan tajam namun tersembunyi. Iya. Proyek besar kita memang lagi menguras energi. Kasihan Mas Azam kalau harus urus semuanya sendiri. Tapi tenang saja, Siti. Kan ada aku di sana. Aku selalu pastikan dia makan siang tepat waktu dan urusan laporannya beres sebelum dia pusing. Siti tersenyum lembut. Terima kasih ya, Sof. Aku beruntung sekali Mas Azam satu tim dengan sahabatku sendiri. Aku jadi merasa tenang karena ada yang menjaganya di sana. Aku kan gak paham soal urusan kantor. Sofia menggenggam tangan Siti, memberikan tatapan yang Lala sangat prihatin. Siti, kalau kamu mau titip sesuatu buat Mas Azam, atau mau tahu dia lagi apa, hubungi aku saja. Nggak usah sungkan. Oh ya, besok kami ada lembur sampai malam lagi. Bagaimana kalau kamu titipkan bekal lewat aku saja pagi-pagi? Biar dia nggak jajan sembarangan. Mata Siti berbinar, ide bagus, Sofia. Besok aku masakan rendang kesukaannya. Nanti aku antar ke lobi kantor ya, biar kamu yang bawa ke ruangannya. Sofia tersenyum penuh kemenangan, tentu. Sayang, apapun buat sahabatku. Di kantor, sore harinya, Siti tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Sofia sedang merajut jaring. Sore itu di ruang tim pelaksana, Azam sedang menatap layar laptop dengan kening berkerut. Sofia masuk tanpa mengetuk, membawa secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti selera Azam. Ini kopinya, Mas. Jangan terlalu keras bekerja. Istrimu di rumah pasti sedih kalau suaminya yang ganteng ini jatuh sakit. Azam mendongak, wajah kaku itu sedikit melunak. Terima kasih. Sofia, kamu memang paling tahu kapan aku butuh ini, Siti. Ya, dia baik, tapi kadang dia nggak paham kalau aku lagi stres begini. Dia cuma tahu tanya sudah makan belum. Sofia duduk di sudut meja Azam. Jarak mereka sangat dekat. Mungkin karena dunia kalian berbeda. Mas, Siti itu wanita rumahan yang manis. Tapi untuk pria seperti kamu butuh seseorang yang bisa diajak bicara soal visi, strategi. Seseorang yang mengerti beban di pundakmu. Azam menatap Sofia cukup lama. Ada rasa nyaman yang tidak ia dapatkan di rumah. Sofia memberikan pemahaman yang ia cari, sementara Siti hanya memberikan pengabdian yang ia anggap membosankan. Malam itu, Siti sibuk di dapur menyiapkan bumbu rendang dengan penuh cinta. Ia membayangkan wajah bahagia Azam saat menerima bekal itu besok. Di saat yang sama, Sofia sedang mengirim pesan singkat ke ponsel pribadi Azam. Isi pesannya, Mas, besok Siti titip rendang lewat aku. Tapi kalau kamu mau makan malam berdua denganku saja di luar setelah lembur, aku bisa bilang ke Siti kalau rendangnya tumpah. Bagaimana? Ponsel Azam bergetar di atas nakas, tepat di samping Siti yang sedang tertidur lelap karena kelelahan. Pagi itu, Siti datang ke lobi kantor dengan kotak bekal hangat berisi rendang. Ia tidak berani naik ke lantai atas karena Azam selalu bilang ia tidak suka diganggu saat jam kerja. Sofia turun dengan senyum mereka, menyambut Siti seolah ia adalah pahlawan. Ini rendangnya, Sof, masih hangat. Tolong sampaikan ke Mas Azam ya. Bilang kalau aku masak ini khusus untuk menambah semangatnya, ucap Siti. Sofia mengambil tas bekal itu dengan antusiasme yang dibuat-buat tuh. Siti, kamu itu memang istri idaman banget. Beruntung sekali Mas Azam punya kamu. Tenang saja, akan kusampaikan dengan cara yang spesial supaya dia makin lahap makannya. Siti pulang dengan hati lega. Namun, saat Sofia sampai di ruang kerja Azam, ia tidak langsung memberikan bekal itu. Ia memindahkan rendang tersebut ke piring keramik cantik milik kantor. Menatanya dengan hiasan peterseli dan membuang kotak bekal plastik Siti ke dalam laci. Azam masuk ke ruangannya dengan wajah kusut. Sofia sudah menunggu di sana, duduk di sofa tamu dengan meja yang sudah tertata rapi. Mas, makan yuk, aku sudah siapkan rendang enak buat kamu. Aku tahu kamu lagi pusing sama vendor proyek ini. Azam duduk di depan Sofia. Matanya berbinar melihat makanan itu. Wah, rendang. Kamu masak ini pagi-pagi, Sof. Repot banget. Sofia tersenyum tipis, membiarkan Azam berasumsi apapun supaya tim kita tetap solid.
Mas, kita kan tim pelaksana yang sempurna. Aku nggak mau ketua timku ini loyo gara-gara kurang asupan protein. Azam makan dengan lahap, memuji rasa bumbunya yang meresap. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah masakan istrinya sendiri. Sofia sengaja membiarkan Azam berpikir bahwa dialah yang peduli. Menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki kecocokan dalam segala hal. Malam harinya, kantor sudah sepi. Hanya lampu di ruangan Azam yang masih menyala. Mereka sedang memeriksa detail anggaran proyek. Azam menggosok matanya yang lelah. Selesai juga. Kalau nggak ada kamu, Sof, mungkin aku sudah menyerah sejak jam 5 sore tadi, ucap Azam, menghela napas panjang. Sofia berjalan ke belakang kursi Azam. Perlahan meletakkan tangannya di bahu pria itu untuk memberikan pijatan lembut. Aku selalu bilang, Mas, aku ada di sini untuk mendukungmu. Kita satu frekuensi. Kita tahu apa artinya perjuangan karier. Tidak semua orang bisa mengerti itu. Azam terdiam. Ia tidak menolak sentuhan itu. Pijatan Sofia terasa begitu menenangkan dibandingkan suasana rumahnya yang terasa monoton. Tiba-tiba, ponsel Azam di atas meja bergetar. Nama istriku muncul di layar. Azam mengabaikan panggilan itu. Nanti saja aku telepon balik. Paling cuma tanya kapan pulang. Sofia mendekatkan wajahnya ke telinga Azam. Berbisik pelan, terkadang. Pulang itu bukan soal alamat, Mas. Tapi soal siapa yang membuatmu merasa dihargai. Di rumah, Siti menatap ponselnya dengan sedih. Panggilannya tidak diangkat. Ia melihat ke arah meja makan yang sudah ia hias dengan lilin kecil, berharap bisa merayakan keberhasilan proyek Azam malam ini. Ia tidak tahu bahwa di kantor, Azam dan Sofia baru saja melewati garis yang seharusnya tidak pernah mereka langgar. Azam menatap Sofia, dan untuk pertama kalinya, ia melihat rekan kerjanya itu bukan lagi sebagai bawahan, melainkan sebagai wanita yang lebih mengerti dirinya daripada wanita pilihan ayahnya. Mila sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk mencari inspirasi bahan kain bagi koleksi terbaru butiknya. Ia adalah tipe wanita yang tegas, mandiri, dan memiliki intuisi yang tajam. Saat sedang berjalan menuju gerai kopi, langkahnya terhenti secara mendadak. Matanya tertuju pada dua orang yang baru saja keluar dari sebuah toko jam tangan mewah. Pria itu adalah Azam, dan wanita di sampingnya adalah Sofia. Mereka tidak terlihat seperti rekan kerja yang sedang mengejar tenggat waktu proyek. Sofia tertawa manja sambil menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Azam. Sementara Azam memegang sebuah tas belanja berlogo merek ternama. Mila berbisik sendiri, wajahnya mengeras. Azam, Sofia, jam segini di mall? Bukannya Siti bilang Azam sedang rapat penting di luar kota. Mila segera bersembunyi di balik pilar besar. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba memotret, namun kerumunan orang menghalanginya. Ia melihat Azam merapikan anak rambut Sofia yang tertiup angin dengan gerakan yang sangat lembut. Gerakan yang biasanya hanya ditujukan untuk seorang kekasih. Untuk memastikan kecurigaannya, Mila segera menelepon Siti saat itu juga. Halo, Siti? Kamu lagi di mana? Suara Siti terdengar ceria di seberang sana. Mila, aku lagi di rumah. Lagi beres-beres kamar. Kenapa, Mil? Mas Azam, dia di kantor? Tadi aku mau mampir ke dekat kantornya. Mau ajak kalian makan siang kalau dia senggang, ucap Mila sedikit ragu. Aduh, sayang banget. Mil, Mas Azam tadi pagi bilang dia ada rapat besar dengan vendor di pinggiran kota sampai sore. Dia bilang sinyal di sana susah, jadi mungkin gak bisa dihubungi. Kenapa memangnya? Balas Sici. Jantung Mila berdegup kencang. Kebohongan Azam sudah bulat, pinggiran kota, rapat vendor. Pria itu jelas ada di depan matanya sekarang, sedang menyeberang menuju area restoran bersama sahabat karib Siti. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Siti, aku cuma nanya saja. Ya sudah, lanjut beres-beresnya ya. Mila menutup telepon dengan perasaan muak. Ia kembali menatap pasangan itu dari kejauhan. Ia melihat Sofia dengan santainya menggandeng lengan Azam masuk ke dalam. Restoran Perancis yang terkenal sangat mahal dan romantis. Mila bergumam dalam hati, Sofia,
Tega-teganya kamu melakukan ini pada Siti. Siti yang selalu membanggakanmu. Siti yang selalu merasa tenang karena kamu ada di samping suaminya. Dan kamu, Azam, laki-laki menyebalkan itu. Kamu memanfaatkan kepolosan Siti. Mila kembali ke butiknya dengan pikiran yang kacau. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya. Sebagai sahabat sejak SMA, ia tahu betapa hancurnya Siti jika mengetahui hal ini. Tapi jika ia diam saja, ia membiarkan Siti terus dibodohi oleh dua orang paling ia percayai. Mila mengambil selembar kain sisa dan meremasnya kuat-kuat. Ia mengambil keputusan. Ia tidak akan memberitahu Siti sekarang tanpa bukti yang tak terbantahkan. Ia tahu Siti sangat memuja Azam dan mempercayai Sofia. Kata-kata saja tidak akan cukup. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku tidak akan membiarkan ular seperti Sofia menghancurkan rumah tangga sahabatku tanpa perlawanan. Sore itu, Mila mulai menyewa seorang detektif swasta kecil-kecilan untuk memantau gerak-gerik Azam dan Sofia di kantor. Ia tidak tahu bahwa rencananya akan membawanya pada kenyataan yang jauh lebih gelap dari sekadar makan siang bersama. Suasana kantor pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Seluruh karyawan berdiri rapi di lobi. Termasuk tim pelaksana yang dipimpin Azam, kabar burung tentang penunjukan. Direktur eksekutif baru yang masih muda dan jenius telah menyebar. Azam merapikan jasnya. Ia ingin memberikan kesan pertama yang sempurna demi kenaikan jabatannya. Sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti di depan pintu lobi. Seorang pria turun dengan setelan jas navy yang pas di badannya. Langkahnya mantap, tatapannya tajam namun tenang. Dia adalah Ardan, pria yang dulu dikenal sebagai ketua OS yang dikagumi di SMA mereka. Azam membungkuk hormat saat Ardan mendekat. Selamat datang di kantor kami. Pak Ardan, saya Azam, ketua tim pelaksana proyek utama. Suatu kehormatan bisa bekerja di bawah arahan Bapak. Ardan menatap Azam sekilas, menjabat tangan dengan tegas. Terima kasih. Pak Azam, saya sudah membaca laporan kinerja tim Anda. Cukup mengesankan. Meski saya melihat ada beberapa efisiensi yang perlu diperbaiki. Di samping Azam, Sofia mencoba menarik perhatian dengan senyum termanisnya dan sedikit merapikan kerah bajunya yang agak rendah. Dan saya Sofia, asisten sekaligus rekan kerja terdekat Pak Azam, kami siap membantu Bapak kapan saja. Ardan hanya mengangguk sopan. Namun matanya tidak tertuju pada Sofia, ia melangkah menuju ruang kerja tim untuk meninjau suasana. Ardan berjalan berkeliling hingga ia berhenti di depan meja kerja Azam. Di sana, di antara tumpukan dokumen, terdapat sebuah bingkai foto kecil. Foto itu menunjukkan Azam dan Siti di hari pernikahan mereka. Langkah Ardan terhenti. Ia terpaku melihat wajah wanita di foto itu. Wanita dengan senyum malu-malu dan mata yang tulus, Siti. Gadis yang dulu selalu ia perhatikan dari kejauhan saat SMA. Gadis yang surat cintanya tidak pernah berani ia kirimkan karena ia harus fokus pada beasiswa ke luar negeri. Suara Ardan sedikit bergetar, namun ia mencoba tetap tenang ini. Istri Anda, Pak Azam. Azam tersenyum bangga, meski nadanya datar. Benar. Pak, itu Siti. Kami menikah sekitar 3 tahun lalu karena amanat almarhum ayah saya. Ardan bergumam dalam hati, Siti. Jadi kamu menikah dengan pria ini. Pria yang bahkan tidak menyebutkan namamu dengan rasa sayang di matanya. Ardan beralih menatap Sofia yang berdiri sangat dekat di samping. Azam, sebagai pria yang sudah makan asam garam di dunia bisnis, ia bisa merasakan ada aura yang tidak beres. Ia melihat bagaimana cara Sofia menatap Azam, dan bagaimana Azam seolah membiarkan Sofia memasuki ruang pribadinya. Pak Azam, dalam bekerja saya sangat menjunjung tinggi integritas. Bukan hanya integritas profesional, tapi juga integritas personal. Karena karakter seseorang di luar kantor mencerminkan bagaimana dia menjaga tanggung jawab di dalam kantor, ucap Ardan tegas. Azam agak tersentak mendengar ucapan Ardan yang terasa seperti sindiran halus, namun ia hanya bisa mengangguk. Setelah Ardan kembali ke ruangannya, ia duduk di kursi kebesarannya dan menyandarkan kepala. Ia mengambil ponselnya, mencari nama Siti di kontak lama yang tidak pernah ia hapus. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan dunianya melalui cara seperti ini.
3 tahun. Siti, kenapa aku merasa kamu sedang tidak baik-baik saja di foto itu? Sementara itu, di ruangannya, Sofia berbisik pada Azam. Mas, bos baru kita itu kelihatannya kaku sekali ya. Aku nggak suka caranya menatap kita. Kita harus hati-hati, jangan sampai dia tahu soal kedekatan kita yang sebenarnya. Azam hanya terdiam. Namun pikirannya mulai terganggu oleh kehadiran Ardan yang seolah bisa membaca rahasia di balik meja kerjanya. Jam menunjukkan jam 23:30. Azam baru saja pulang dan langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Meninggalkan jas dan kemejanya tergeletak di atas tempat tidur. Siti, yang selalu setia menunggu, beranjak untuk membereskan pakaian kotor suaminya. Saat Siti mengangkat kemeja putih Azam, sebuah aroma menyeruak. Bukan aroma keringat setelah bekerja, bukan pula wangi detergen yang biasa Siti gunakan. Itu adalah wangi parfum wanita yang sangat kuat, manis, mewah, dan berkarakter. Sangat berbeda dengan Siti yang biasanya hanya memakai bedak bayi atau minyak zaitun. Siti menghirup kerah kemeja itu sekali lagi. Jantungnya mulai berdegup kencang. Wangi ini. Ini bukan parfum Mas Azam. Ini harum bunga lili dan vanila yang sangat pekat. Pikiran Siti langsung melayang pada pertemuan terakhirnya dengan Sofia. Itulah wangi yang selalu menguar dari tubuh sahabatnya. Siti mencoba menepis pikiran buruk itu, namun aroma itu seolah-olah berteriak di depan wajahnya. Azam keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di lehernya. Ia melihat Siti sedang mematung memegang kemejanya. Mas, kemeja kamu baunya beda sekali hari ini. Wangi parfum wanita. Sangat menyengat di bagian bahu dan kerah. Gerakan Azam terhenti sejenak, namun ia segera memasang wajah datar dan ketus. Oh, itu. Tadi di kantor ada rapat besar. Ruangannya sempit dan penuh orang. Aku tidak sengaja bersenggolan dengan Sofia saat sedang memeriksa dokumen proyek. Kamu tahu kan Sofia kalau pakai parfum seperti mau mandi, menyengat kemana-mana. Mata Siti bingung, menatap lekat suaminya. Tapi sampai sekuat ini, Mas, seperti ada yang bersandar di sini. Azam membanting handuknya ke kursi, suaranya meninggi. Kamu itu kenapa sih? Baru pulang kerja sudah diinterogasi. Aku ini capek cari uang buat kamu, buat rumah ini. Jangan jadi istri yang pencemburu buta. Sofia itu sahabat kamu sendiri. Dia asistenku yang paling rajin. Kalau bukan karena dia, proyek ini gak akan jalan. Siti tertunduk, air matanya menggenang. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang menenangkan, ia justru mendapatkan bentakan. Azam selalu menggunakan alasan lelah bekerja untuk menutup pintu komunikasi. Lain kali, kalau mau jadi istri yang baik, cukup siapkan air hangat atau teh. Jangan cari-cari kesalahan yang gak ada. Ingat, kamu bisa di rumah dengan tenang begini karena kerjaku dan timku di kantor. Azam merebahkan diri di tempat tidur, memunggungi Siti dan segera mematikan lampu nakas. Di kegelapan, Siti masih memegang kemeja itu. Ia merasa sangat bodoh. Apakah benar ia hanya terlalu sensitif? Ataukah sahabatnya memang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ruang pribadi suaminya? Di tempaci lain di apartemennya yang mewah, Sofia sedang berdiri di depan cermin sambil menyemprotkan parfum yang sama ke udara. Ia tersenyum licik. Semoga kamu suka wanginya. Siti, itu adalah tanda-tandanya bahwa Mas Azam sudah mulai melupakan aroma rumah yang membosankan. Sementara itu, di sebuah meja kerja yang masih menyala di kantor pusat, Ardan sedang meninjau rekaman CCTV koridor kantor sore tadi. Ia melihat Azam dan Sofia keluar dari ruangan yang sama. Dan Sofia tampak merapikan kerah kemeja Azam dengan gerakan yang sangat intim. Ardan mengetukkan jarinya di meja Azam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai sebuah berlian yang ada di rumahmu. Mila mengundang Siti ke butiknya dengan alasan ada koleksi gamis terbaru yang ingin ia berikan secara gratis. Namun, itu hanyalah taktik. Mila tidak bisa lagi membiarkan Siti hidup dalam kebohongan setelah apa yang ia lihat di mall tempo hari. Siti datang dengan mata yang sedikit sembab, meskipun ia mencoba menutupinya dengan riasan tipis. Mila, yang sudah mengenal Siti belasan tahun, langsung tahu ada yang tidak beres. Siti,
Wajahmu pucat sekali. Kamu kurang tidur, atau ada masalah dengan Mas Azam lagi? Siti berusaha tersenyum. Meski bibirnya bergetar, hanya lelah saja. Mil, Mas Azam belakangan ini lembur terus. Oh ya, kemarin aku mencium parfum wanita di kemejanya. Tapi kata Mas Azam itu hanya parfum Sofia yang tidak sengaja menempel saat rapat. Mereka kan satu tim, jadi wajar saja kan kalau bersenggolan. Mil meletakkan cangkir tehnya dengan bantingan kecil. Tak tahan lagi. Wajar. Siti, bangun. Sejak kapan Sofia pakai parfum sampai bisa menempel permanen di kemeja laki-laki kalau tidak ada kontak fisik yang sangat dekat? Kamu terlalu polos atau sengaja membodohi diri sendiri. Mila menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Foto saat Azam dan Sofia masuk ke restoran romantis dan saat Sofia menyandarkan kepala di bahu Azam di parkiran mall. Lihat ini, Siti. Foto ini diambil 2 hari lalu. Saat suamimu bilang dia sedang rapat di luar kota dengan vendor. Tangan Siti gemetar hebat saat memegang ponsel Mila. Ia melihat wajah suaminya yang tampak begitu rileks dan bahagia di samping Sofia. Ekspresi yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Suara Siti tercekat. Ini mungkin mereka hanya makan siang karena lapar setelah rapat. Mil, Sofia kan sahabat kita. Dia tidak mungkin. Mila menyentuh bahu Siti. Memaksanya menatap mata Mila. Sahabat macam apa yang merangkul suami orang di tempat umum? Siti, dengarkan aku. Sofia itu serigala berbulu domba. Dia sedang merayap masuk ke tempat tidurmu. Dan kamu malah membukakan pintu untuknya dengan alasan percaya. Siti menangis sesenggukan. Ia mengembalikan ponsel Mila seolah benda itu adalah bara api yang membakar tangannya. Ia masih mencoba menyangkal karena jika ia menerima kenyataan ini, maka dunianya akan hancur. Jangan bicara buruk soal Sofia. Mil, dia yang menjagaku di kantor. Dia yang memberitahu aku kabar Mas Azam kalau Mas Azam susah dihubungi. Mungkin ini hanya salah paham. Suara Mila merendah, dingin, dan tegas. Dengarkan aku baik-baik. Siti, aku memberimu peringatan ini karena aku sayang padamu. Jangan terlalu percaya pada siapapun di dunia ini. Terutama pada mereka yang terlalu rajin menitipkan perhatian pada suamimu. Jika kamu tidak segera mengambil tindakan, kamu akan kehilangan segalanya. Selidiki sendiri kalau kamu tidak percaya padaku. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu saat kamu melihat mereka di kamar yang sama. Dan hatimu sudah terlambat untuk diselamatkan. Lanjut Mila penuh kekesalan. Siti keluar dari butik Mila dengan langkah gontai. Pikirannya berperang antara bukti yang ditunjukkan Mila dan pembelaan Azam semalam. Di dalam taksi, ia mencoba menelepon Sofia, ingin mendengar suara sahabatnya itu untuk menenangkan hatinya. Halo, Siti sayang, ada apa? Aduh, maaf ya aku lagi sibuk bantu Mas Azam revisi laporan di ruangannya. Dia lagi stres banget nih, butuh aku banget. Nanti aku telepon balik ya. Klik, telepon ditutup sepihak. Siti meremas ponselnya. Kata-kata Sofia, dia lagi butuh aku banget, kini terdengar sangat berbeda di telinga Siti. Benih keraguan yang ditanam. Mila mulai tumbuh menjadi duri di hati Siti. Sore berganti malam, namun suasana di kantor Azam masih sibuk. Azam duduk di kursinya, menatap ponselnya dengan ragu. Di hadapannya Sofia sedang merapikan tasnya, memberikan tatapan yang seolah-olah mengomando. Mas, ayolah. Kamu sudah janji malam ini kita akan merayakan selesainya draft proyek di tempatku. Jangan bilang kamu mau pulang dan mendengarkan keluhan Siti soal harga beras lagi. Azam menarik napas panjang, lalu mengetik pesan singkat untuk Siti. Isi pesan Azam jangan tunggu aku. Ada masalah teknis di server kantor. Aku dan tim harus lembur sampai pagi. Mungkin aku tidur di mes kantor saja supaya besok tidak telat rapat pagi. Jangan telepon, aku sibuk. Di seberang sana, Siti hanya membalas dengan emoji tangan berdoa dan pesan, semangat ya mas. Jaga kesehatan, Azam mematikan ponselnya, merasa sedikit bersalah. Namun rasa bersalah itu segera hilang saat Sofia menggandeng lengannya menuju parkiran.
Latar berpindah ke apartemen Sofia yang mewah dan modern. Sangat jauh berbeda dengan rumah Azam dan Siti yang penuh dengan pernak-pernik tradisional dan nuansa hangat. Di sini, segalanya terasa dingin, mahal, dan penuh ambisi. Sofia menuangkan minuman untuk Azam, lalu duduk sangat dekat di sampingnya. Mas, kamu tahu tidak? Ardan, bos baru kita itu, sepertinya mulai curiga. Tapi aku tidak takut. Yang aku takutkan justru masa depanmu. Kamu itu punya potensi besar. Mas, kamu cerdas, visioner. Lalu apa masalahnya, Sof? Ucap Azam. Sofia mengelus rahang Azam dengan lembut. Masalahnya adalah, kamu terikat pada jangkar yang berat. Siti itu wanita yang baik, tapi dia bukan teman bicara yang selevel untuk pria seperti kamu. Dia tidak mengerti duniamu. Dia hanya penghambat kariermu. Bayangkan jika istrimu adalah seseorang yang bisa membantumu lobi klien, yang mengerti strategi bisnis. Seseorang seperti aku. Azam terdiam sejenak, tapi Siti adalah pilihan almarhum papa, Sof. Dia wasiat. Sofia mengelus tangan Azam lembut. Wasiat itu untuk kebahagiaanmu, bukan untuk memenjarakanmu. Apakah papa mau melihatmu layu dalam pernikahan yang tanpa gairah intelektual? Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, Mas. Kamu berhak terbang tinggi. Bukan terus-menerus ditarik ke bawah oleh urusan dapur. Sementara itu, di rumah, Siti duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan yang sudah dingin. Ia menatap 2 piring yang masih kosong. Kata-kata Mila tentang makan siang romantis Azam dan Sofia terus terngiang-ngiang. Siti mencoba menghubungi Sofia, ingin sekadar memastikan apakah Sofia juga lembur. Namun, ponsel Sofia tidak aktif. Siti merasa ada yang janggal. Jika seluruh tim lembur, kenapa Sofia tidak bisa dihubungi? Siti bicara pada diri sendiri. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba berprasangka buruk. Tapi kenapa hati ini rasanya begitu sesak? Kembali ke apartemen Sofia, Azam menatap Sofia dengan mata yang mulai terpengaruh oleh kata-kata manis yang beracun itu. Ia merasa Sofia benar. Ia merasa dirinya adalah korban dari perjodohan kolot dan Sofia adalah penyelamatnya. Mungkin kamu benar, Sof. Selama ini aku hanya menjalankan tugas, bukan menjalani hidup. Sofia tersenyum puas. Ia tahu benteng pertahanan Azam sudah runtuh. Ia hanya butuh satu dorongan lagi untuk membuat Azam benar-benar meninggalkan Siti. Siang itu, butik Mila sedang tenang sampai 2 orang pelanggan masuk. Mila, yang sedang memeriksa laporan di lantai 2, melihat melalui kamera pengawas. Jantungnya berdegup kencang. Itu mereka, Azam dan Sofia, mereka tampak sangat santai. Sofia dengan percaya diri memilih deretan gaun malam yang paling mahal, sementara Azam mengekor di belakangnya. Memegang tas tangan Sofia, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan untuk Siti. Mila tahu ini adalah kesempatannya. Ia segera mengambil ponsel dan menelepon Siti. Siti, kamu bisa ke butik sekarang. Penting sekali. Ada pemasok kain yang salah kirim barang dan aku butuh saksi untuk tanda tangan berkas darurat karena asistenku sedang izin. Tolong, Siti, cuma kamu yang bisa kupercaya. Ucap Mila, berbohong pada Siti. Suara Siti terdengar cemas di telepon. Iya Mil, sekarang? Tapi aku lagi masak buat makan siang Mas Azam kalau dia pulang nanti. Mila menatap laptopnya lagi memastikan meminat orang itu masih di sana. Mas Azam tidak akan pulang siang ini. Siti, percaya padaku sepacica sini aku pesankan taksi online sekarang. Di lantai bawah, Sofia sedang mencoba sebuah gaun sutra berwarna merah menyala yang sangat berani. Ia keluar dari ruang ganti dan berputar di depan Azam. Bagaimana, Mas? Cocok tidak untuk acara gala dinner kantor minggu depan? Kamu mau kan membelikannya untukku? Anggap saja bonus karena aku sudah membantumu membereskan laporan Ardan semalam. Azam tersenyum lebar, menatap Sofia dengan tatapan memuja. Apapun untukmu, Sof. Kamu terlihat luar biasa. Gaun itu memang diciptakan untuk wanita sehebat kamu. Ambil saja, pakai kartu kreditku. Azam berdiri dan melingkarkan tangannya di pinggang Sofia dari belakang. Keduanya menatap cermin besar dengan senyum penuh kemenangan. Mereka merasa aman.
tidak menyadari bahwa Mila memperhatikan dari sudut ruangan dengan tangan mengepal. 20 menit kemudian, pintu butik berdenting. Siti masuk dengan napas terengah-engah. Mila segera menyambutnya di lobi dan menuntunnya masuk lebih dalam ke area display gaun malam. Mila berbisik, lihat ke arah cermin besar itu. Siti, lihat dengan matamu sendiri siapa pemasok kain yang kumaksud. Siti menoleh, dunianya seakan berhenti berputar. Di sana, hanya beberapa meter darinya, suaminya pria yang tadi pagi pamit untuk rapat mendesak, sedang memeluk erat sahabat karibnya sendiri. Ia melihat Azam mengecup pelan bahu Sofia yang terbuka. Suara Siri nyaris hilang, air mata langsung membanjiri pipinya. Mas Azam. Azam dan Sofia tersentak. Mereka berputar dengan wajah pucat pasi. Namun, bukannya melepaskan tangannya, Azam justru mengeraskan rahangnya saat melihat Mila berdiri di belakang Siti. Siti, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu memata-matai aku. Siti maju selangkah, badannya gemetar hebat. Memata-matai, Mas. Kamu bilang kamu rapat di luar kota. Dan kamu, Sofia, kamu bilang kamu sahabatku. Kenapa kalian? Bukannya takut, Sofia justru merapikan rambutnya dengan tenang, Siti. Jangan dramatis, kita sedang di tempat umum. Mas Azam cuma menemaniku belanja. Apa salahnya? Azam membentak Siti cukup. Siti, pulang sekarang. Memalukan sekali teriak-teriak di sini. Aku menemani Sofia karena dia sudah banyak berjasa di kantor. Tidak seperti kamu yang kerjanya cuma curiga dan menguras energiku. Mila maju ke depan, melindungi Siti, keluar dari butikku, Azam. Dan kamu, Sofia, jangan pernah injakan kaki busukmu di sini lagi. Aku punya rekaman CCTV kalian sejak masuk tadi. Siti, ayo kita pergi. Azam menarik tangan Sofia dan berjalan keluar dengan kasar, tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya yang luruh ke lantai butik sambil menangis histeris. Di parkiran, Azam membanting pintu mobil, bukan karena merasa bersalah pada Siti, tapi karena marah rahasianya terbongkar dengan cara yang tidak terhormat. Rumah terasa sangat dingin. Siti duduk di kursi kayu ruang tamu dalam kegelapan, menunggu suara deru mobil suaminya. Pikirannya terus memutar ulang adegan di butik tadi siang. Pelukan itu, kecupan itu, dan tatapan meremehkan dari Sofia. Pintu terbuka kasar. Azam masuk, tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia justru tampak sangat marah, melempar kunci mobilnya ke atas meja hingga menimbulkan suara dentuman nyaring. Suara Siti serak karena terlalu banyak menangis. Mas, aku hanya ingin tahu satu hal. Sejak kapan? Sejak kapan kamu dan Sofia mempermainkan aku di belakangku? Azam berbalik dengan tatapan tajam, tanpa nada menyesal. Sejak aku sadar kalau pernikahan ini adalah kesalahan besar. Siti, kamu puas. Kamu ingin aku mengaku. Ya, aku dan Sofia saling mencintai. Dia mengerti aku. Dia bekerja denganku. Dia punya visi yang sama denganku. Siti terisak-isak, suaranya pelan. Lalu aku apa? Mas? 3 tahun ini aku mengabdi. Aku menyiapkan semua kebutuhanmu. Aku menjaga kehormatanmu. Apa itu tidak ada artinya? Azam tertawa sinis. Langkahnya mendekat hingga bayangannya menutupi tubuh Siti yang rapuh. Siti, sadarlah. Kita menikah bukan karena aku mencintaimu. Kita menikah karena Papa sekarat dan dia menginginkan gadis baik-baik sepertimu untuk anaknya. Aku menikahimu hanya karena bakti, bukan karena hati. Aku sudah memenuhi wasiat itu selama 3 tahun, dan sekarang aku lelah. Siti terperangah, hatinya seperti diremas. Jadi, selama ini kamu hanya menganggap aku sebagai beban, sebagai kewajiban yang harus kamu tanggung. Azam menyeringai, tepat sekali. Lihat dirimu, Siti. Kamu hanya ibu rumah tangga yang dunianya cuma soal dapur dan jemuran. Sedangkan Sofia, dia rekan kerjaku. Dia cerdas. Dia bisa diajak bicara soal masa depan perusahaan. Dia adalah wanita yang aku pilih. Sedangkan kamu hanyalah wanita yang diberikan padaku. Siti berusaha berdiri. Menatap mata pria yang selama ini ia muliakan namun ternyata sangat tidak berharga. Tapi Sofia itu sahabatku. Mas,
Dia tahu betapa aku menghargaimu. Bagaimana bisa kalian setega itu? Azam menatap istrinya dengan kesal. Sofia tidak salah. Dia hanya memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Kecocokan. Jangan salahkan dia kalau aku lebih betah di apartemennya daripada di rumah yang membosankan ini. Kalau kamu masih punya harga diri, berhentilah bertingkah seperti korban. Azam mengambil tas kerjanya lagi, bersiap untuk pergi. Malam ini aku tidak pulang. Aku mau ke tempat Sofia, aku butuh ketenangan, bukan tangisanmu yang memuakan ini. Jangan telepon aku, jangan cari aku. Pintu depan dibanting keras. Siti luruh ke lantai, suara tangisnya yang tertahan akhirnya pecah memenuhi ruangan yang sepi. Di tengah hancurnya dunianya, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Mila. Pesan Mila adalah, Siti, jangan biarkan dia menghancurkanmu lebih jauh. Kamu lebih berharga dari laki-laki yang tidak tahu cara bersyukur. Aku dan Ardan akan membantumu. Besok, temui aku. Siti menatap nama Ardan di pesan itu. Ingatannya kembali ke masa SMA, ke arah seorang kakak kelas yang dulu selalu menatapnya dengan sopan. Di titik terendah ini, Siti menyadari bahwa pengabdian butanya selama 3 tahun ini telah berakhir di tangan 2 pengkhianat yang ia cintai.